Indonesia kesadaran untuk mewujudkan pertanian organik cukup tinggi. Dari sekian banyak daerah yang sudah mulai kembali ke pertanian organik adalah Cianjur, Jawa Barat, Raja Uncak, Kalimantan Barat, dan Adan Krayan, Kalimantan Utara, terutama untuk menghasilkan beras organik. Budidaya padi organik tidak memakai pupuk kimia dan obat semprot kimia. Budidaya padi organik, kesemua pemberian kesuburan dan pengendalian hamanya dibuat dari bahan-bahan organik. Untuk menjaga kualitas, pandan wangi ditanam dengan pertanian organik. Beras pandan wangi Cianjur hanya dapat tumbuh dengan baik dan optimal di sebagian wilayah Kecamatan Warung Kondang, Kekbrong, Cianjur, Cilaku, Cibober, dan Campaka. Itu juga tidak seluruh kecamatan, seluruh desa satu kecamatan itu bisa tumbuh dengan baik. Itu dibatasi dengan ketinggian antara 400 dpl sampai dengan 800 dpl. Beras pandan wangi Cianjur dipilih dari varietas unggul yang diproduksi oleh Gabungan Petani Organik atau GPO Karya Sari Cianjur dengan penanganan ketat mulai dari pemilihan bibit, pembenihan, hingga pengemasan. GPO Karya Sari ini bekerja sama dengan Kementerian Pertanian RI dan pemerintah Provinsi Jawa Barat melindungi dan mengembangkan produk alami organik beras kekhasan kewilayahan Cianjur dalam bentuk wadah komunitas masyarakat pelestari pandan wangi Cianjur. Mengenai permintaan pasar, ini gaungnya saja untuk kita memperoleh hak paten berdasarkan indikasi geografis itu beras pandan wangi itu sudah mulai ada peningkatan. Jadi peningkatan dalam arti kita sudah ada terjadi perbedaan yang sangat jauh ya dengan padi-padi biasa, dalam hal ini disebut unggul nasional. Kemudian berbicara tentang permintaan pasar, tentu saja ini sangat kurang sekali, ya kan? Karena tadi itu, jadi kita baru membangun kembali untuk kembali ke normal, katakanlah dalam arti luasan. Kalau sementara ini kan di belakang hari itu kan terganggu sekali luasan itu, jadi sangat menurun. Kalau asalnya 25% dari luasan padi pandan wangi, sekarang ini mungkin hanya beberapa persen saja. Itu jadi ke permintaan pasarnya masih kurang. Krayan adalah kecamatan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia. Sebagian besar penduduknya asli pedalaman Kalimantan, yaitu suku Dayak Lundaya. Wilayah Krayan tersebut berada pada ketinggian sekitar 1000 meter di atas permukaan laut. Wilayah tersebut termasuk sulit dijangkau karena hanya bisa ditempuh melalui jalan udara dari Kabupaten Nunukan atau Tarakan. Pola hidup pertanian tradisional di dataran tinggi Krayan ini merupakan pola pertanian organik yang memanfaatkan air jernih dari gunung untuk irigasi persawahan. Salah satu alasan pentingnya pendaftaran indikasi geografis atau IG beras Adan Krayan tidak terlepas dari keberadaan Bario Rice. Bario Rice adalah beras yang dihasilkan di Kampung Bario, Sarawak, Malaysia, yang wilayahnya berbatasan langsung dengan wilayah Krayan. Bario Rice yang telah terdaftar sebagai produk IG di Malaysia memiliki ciri khas yang tidak jauh berbeda dengan Adan Krayan karena wilayah pertumbuhan ada dalam satu kawasan. Wilayah penanaman Bario Rice tidak seluas areal penanaman beras Adan. Oleh sebab itu, surplus beras Adan sering diperdagangkan oleh para pedagang di Malaysia. Mereka membeli beras Adan Krayan dengan harga sangat murah dan menjualnya dengan harga setinggi-tingginya dengan nama Bario Rice. Kalbar merupakan salah satu provinsi yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Antara wilayah Kalbar dan Malaysia terdapat 55 pintu masuk, tetapi baru 3 pintu masuk yang merupakan jalan resmi.
Dengan banyaknya celah masuk tersebut, maka tak heran terkadang produk Indonesia banyak ditemui di Malaysia, di antaranya beras Raja Uncak. Beras Raja Uncak sangat populer tak lain karena penampilan dan rasa beras ini sangat menarik. Berwarna putih bersih, mempunyai bulir yang agak panjang dan pulen sehingga sangat diminati oleh pasar. Di sini lokalnya ya antara 20 sampai 25 ribu sekilo. Pasar itu tidak ada. Jadi kalau dibanding dengan produk beras lain, beras nasional manapun, belum ada harga seperti ini. Sehektar 4 ton lebih. Nah, sebenarnya kalau petani itu bisa menggarap 2 hektar, wah itu ekonominya luar biasa, Pak. Kalau kita kalikan sekarang 25, apalagi kalau memang bisa tanamnya diatur 2 kali 1 tahun. Wah itu luar biasa. Raja Uncak ini merupakan varietas padi lokal yang cukup terkenal di Kalbar, bahkan di negara tetangga. Dengan sertifikasi indikasi geografis, beras Raja Uncak akan mendapat pengakuan sekaligus perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan nama asal barang, sehingga reputasi yang ada dapat dipertahankan. Pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan para petani. Dengan terbentuknya IG, pertama ya harapan kami sebagai petani, beras ini kan berarti sudah punya label dengan sertifikasi IG. Artinya kalau kita menjual keluar nanti, ya dia nilainya mungkin kami harapkan lebih dari yang sekarang. Dan tidak, tentunya yang lebih penting, tidak bisa diklaim oleh orang atau daerah lain atau mungkin malah negara lain bahwa itu punya mereka. Itu yang sangat penting bagi kami.